Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membagikan video pembelajaran mengenai hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini, kami dari kelompok H dengan beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Elsa Indah Laksamana dengan NIM akhir 2071, dan rekan saya, Saya Jenis Ayu Wulandari dengan NIM akhir 2072. Saya Nisa Eka Mulyadani dengan NIM akhir 2073. next. Baik, di sini subbab yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah pengertian hukum Ohm, yang kedua rumus tegangan dengan satuan volt, yang ketiga rumus kuat arus dengan satuan ampere, yang keempat rumus hambatan listrik dengan satuan Ohm, yang kelima contoh soal, dan yang terakhir adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama pengertian hukum Ohm. Hukum Ohm pertama kali dicetuskan pada tahun 1827 oleh seorang ilmuwan Jerman yang bernama George Simon Ohm. Yang dimana hukum Ohm ini merupakan hukum dasar di dalam rangkaian elektronik yang menjelaskan hubungan antara tegangan, kuat arus listrik, serta hambatan listrik dalam suatu rangkaian. Yang dimana hukum Ohm ini menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Yang dimana bunyi hukum Ohm sendiri yaitu kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut asalkan suhu penghantarnya tetap. Selanjutnya yaitu rumus tegangan, di mana tegangan sendiri adalah besarnya gaya yang diberikan oleh molekul-molekul terhadap luas penampang, di mana V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan, I adalah kuat arus, dan R adalah hambatan. Next. Yang kedua yaitu rumus kuat arus atau ampere. Kuat arus sendiri adalah ukuran jumlah muatan listrik yang melewati titik persatuan waktu, di mana I adalah V per R atau V dibagi R. Next. Yang ketiga rumus hambatan atau Ohm. Hambatan listrik atau resistansi adalah kemampuan suatu benda mencegah atau menghambat aliran arus listrik. Satuan dari hambatan listrik adalah ohm, di mana di sini rumusnya yaitu R sama dengan V per I atau V dibagi I. Baik, selanjutnya memasuki pada contoh soal yang pertama. Di sini sebuah penghantar dipasang pada tegangan 24 volt. Jika arus yang mengalir sebesar 4 ampere, berapakah besar hambatan penghantar tersebut? Di sini diketahui bahwa besarnya tegangan atau V sama dengan 24 volt. Nah, besarnya kuat arus yang mengalir atau I sama dengan 4 ampere. Di sini yang ditanya adalah berapa besar hambatan pada pengantar tersebut, di mana hambatan itu dilambangkan dengan R. Untuk mencari R, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan I kali R. Jadi, besarnya R dapat dicari sama dengan V per I. Jadi di sini untuk mencari besarnya R, dapat digunakan rumus R sama dengan V per I. Yaitu di mana V sama dengan 24 volt
Dan kuat arus yang mengalir adalah 4 ampere. Jadi, hambatan yang mengalir pada penghantar tersebut sama dengan 6 ohm. Baik. Untuk soal yang kedua ini, perhatikan rangkaian di bawah ini. Pada rangkaian, kuat arus atau I total pada rangkaian tersebut adalah, untuk penyelesaiannya, next. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini untuk mencari kuat arus total pada rangkaian, kita harus mengetahui dulu berapa hambatan total yang mengalir pada rangkaian tersebut. Tahap yang pertama, kita mencari hambatan total pada rangkaian seri yang dilingkari merah. Ini untuk tahap yang pertama, di mana pada rangkaian seri untuk mencari sebuah hambatan, kita dapat menggunakan rumus R sama dengan R1 ditambah R2, di mana di sini rangkaian hambatan seri sama dengan 2 ditambah 2 ohm, sama dengan 4 ohm. Yang selanjutnya, rangkaian akan berubah menjadi bentuk yang kedua di sini. Pada bentuk yang kedua ini, selanjutnya kita mencari hambatan pada rangkaian paralel yang telah dilingkari merah ini, di mana pada rangkaian paralel dapat kita cari besarnya hambatan, yaitu 1 per RP rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Di mana di sini 1 per RP sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 4, yaitu sama dengan 3 per 4. 3 per 4 di sini masih dalam bentuk 1 per RP, sehingga RP sendiri sama dengan 4 per 3 ohm. Ya, nah yang selanjutnya, rangkaian akan berubah bentuk menjadi bentuk yang ketiga di sini. Selanjutnya, yang terakhir, untuk mencari hambatan totalnya, kita langsung saja mencarinya dengan rumus rangkaian seri, yaitu R1 ditambah R2, di mana di sini rangkaian total akan menjadi 2 ditambah 4 per 3 ohm, yaitu sama dengan 10 per 3 ohm. Yang selanjutnya, setelah diketahui hambatan total yang mengalir pada rangkaian, yang terakhir kita dapat menentukan besarnya kuat arus pada suatu rangkaian, di mana di sini kuat arus atau I sama dengan V per R, di mana R-nya di sini adalah R total yang telah kita cari. Di sini I sama dengan 4 per 10 per 3, sama dengan 12 per 10, yaitu sama dengan 1,2 ampere. Baik, di sini yang terakhir adalah penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kipas angin, di mana pada kipas angin ini, arus yang mengalir melalui kipas dikendalikan dengan mengatur resistansi melalui regulator. Knop melingkar pada komponen dapat diputar untuk mencapai resistansi variabel pada terminal keluaran. Untuk nilai input tertentu, kita dapat menghitung resistansi, arus, dan daya yang mengalir pada kipas angin ini melalui hukum Ohm. Yang kedua ada pemanas listrik, di mana pemanas listrik adalah peralatan yang umum digunakan pada musim dingin di seluruh dunia, di mana pemanas ini memiliki kumparan logam yang memiliki resistansi tinggi yang memungkinkan sejumlah arus ini mengalir melaluinya untuk menyediakan panas yang kemudian dibutuhkan. Selain itu, daya yang akan disuplai ke pemanas ini juga bisa dihitung menggunakan hukum Ohm. Yang ketiga ada setrika listrik. Pada setrika listrik ini ada resistor di dalamnya, di mana resistor ini berfungsi untuk membatasi jumlah arus yang mengalir pada setrika listrik tersebut untuk memberikan jumlah panas yang dibutuhkan. Ukuran resistor yang digunakan di dalam
setrika listrik ini ditentukan dengan menggunakan hukum Ohm. Yang selanjutnya ada perangkat elektronik seperti laptop, ponsel, dan sebagainya itu tentunya membutuhkan satu daya DC dengan arus yang tertentu. Perangkat ini membutuhkan sejumlah arus dan tegangan untuk kemudian dapat beroperasi. Hukum Ohm ini dapat memberikan jumlah resistansi yang kita butuhkan untuk membentuk arus tertentu dengan jumlah tegangan tertentu. Yang selanjutnya ada spring, di mana spring di sini merupakan komponen proteksi yang membatasi jumlah arus yang mengalir melalui rangkaian dan untuk menetapkan sejumlah tegangan. Sekring ini terhubung dalam rangkaian dalam perangkat. Hukum Ohm digunakan untuk mengetahui resistor mana yang dibutuhkan. Yang terakhir ada pengisi daya, di mana pada pengisi daya ini satu daya DC memberikan tegangan keluaran variabel berdasarkan resistansi dan keseluruhan kerja yang dikendalikan oleh hukum Ohm. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh.